Shalom, 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 shalom Elohim. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan selalu kerinduan saya dan kita semua supaya kita semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan tentunya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Puji Tuhan, saya merindukan kita terus bersyafaat, kita terus berdoa, kita terus bersaksi, dan kita terus menjadi berkat yang besar bagi banyak orang di dunia yang semakin gelap ini. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Edi ya. Beliau ini seorang yang sangat kritis, seorang yang sangat detail begitu. Di dalam keislaman yang lama, beliau sering bertanya-tanya, kenapa orang Kristen itu disebut kafir dan kenapa orang Kristen itu makan babi? Itu sebabnya menjadi penasaran beliau dan terus memikirkannya sampai pada titik di mana beliau akhirnya memutuskan untuk melakukan pengkajian dan beliau membaca Alkitab secara menyeluruh, secara utuh dan akhirnya puji Tuhan beliau mendapatkan hidayah yang luar biasa. Nah, bagaimana kesaksiannya yang dahsyat ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Nama saya cukup dipanggil dengan Pak Edi, ya, berasal dari Jawa Timur, ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya pengen menceritakan, ya, pengen sekali menceritakan bagaimana sih saya bisa menjadi pengikut Yesus, gitu ya, menjadi pengikut Yesus. Jadi kalau awalnya itu saya mulai dari tahun 1983 lah kira-kira gitu ya. Pada waktu itu saya cuma penasaran aja. Jadi awalnya saya terima itu mengatakan pertama itu adalah kafir gitu ya. Jadi dikatakan kafir. Kemudian salah satu yang juga waktu itu dikasih tahu ke saya bahwa orang Kristen itu makan babi. Nah, gitu ya. Jadi itu makanan yang haram. Kenapa sih kok dimakan gitu ya? Nah, saat itu saya penasaran. Saya walaupun diajari demikian, saya tidak pernah membenci orang-orang Kristen rumah yang menjadi Kristen dan saya juga agak. Saya waktu itu masih SMP, jadi bodoh amat lah dengan agama orang lain gitu. Karena dalam keluarga juga tidak diajar untuk membenci siapapun. Dikatakan membenci siapapun itu jelek gitu ya, tidak boleh. Nah, cuma saya penasaran aja waktu itu. Kenapa sih orang Kristen itu kok dikatakan kafir gitu ya? Nah, saya waktu itu mencari apa sih kok orang Kristen dikatakan kafir ya? Dari apa yang saya dapat waktu itu bertanya ke sesama teman SMP atau kepada guru agama, ya Kristen itu kafir karena memang tidak menyembah Allah dan Tuhannya ada 3. Nah, saya dikasih tahu seperti itu. Terus kemudian saya juga mencari tahu kenapa sih orang Kristen itu kok ya makan babi, padahal itu kan haram gitu ya. Nah, saya cari tahu saat itu jawabannya sangat sederhana ya. Sederhana. Jadi jawabannya kenapa sih babi kok diharamkan gitu ya. Katanya saat itu dari teman-teman itu bilang bahwa karena babi itu mengandung penyakit yang namanya cacing pita gitu ya. Nah, dengan berjalannya waktu saya cari sendiri waktu itu. Saya cari. Wah, apa ya orang Kristen itu kafir gitu kan. Iya, saya cari waktu itu. Akhirnya sekitar tahun 80-an 4 ya. Saya coba masuk gereja. Masuk gereja itu ikut kebaktian, saya ingin mencari di mana sih letak kafirnya orang Kristen. Benarkah orang Kristen itu Tuhannya ada 3 ya. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Itu yang membuat orang Kristen itu dikatakan kafir ya. Waktu itu nyebutnya Nasrani gitu ya. Tapi saya lebih suka ke Kristen lah. Saya lebih cenderung menyebut Kristen tidak Nasrani. Ya, nanti suatu saat mungkin ada sesi tertentu bagaimana pendapat saya tentang Nasrani dan Kristen ya. Tapi yang jelas malam ini nggak akan ke sana. Aku hanya akan membahas pembuktian saya bahwa orang Kristen itu kafir dengan mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Oke, ya. Kemudian dalam perjalanan waktu saya juga tahu saya bahwa kita itu kalau diundang Natalan ya, karena waktu itu saya sempat ikut Natalan juga ya, diundang itu dia bilang ikut Natalan itu nggak boleh, itu berdosa ya. Kenapa? Dia mengatakan bahwa
sesuai dengan waktu itu dia bilang hadis itu ya, Mm-mm. bahwa barang siapa mengikuti suatu kaum, Mm-mm. dia menjadi bagian dari kaum yang diikuti itu. Mm-mm. Artinya kalau saya ikut nimbrung di Natalan, berarti saya sudah tergolong kafir. Mm-mm. Ya, karena itu kan Kristen disebut kafir, makanya saya kalau ikut acara-acara orang Kristen, ya dalam hal ini Natal tadi, saya sudah tergolong kafir. Ya. Saya waktu itu berpikir iya ya, oke, maksudnya saya terima. Ya, omongan dari teman itu saya terima. Tapi dalam berjalannya waktu, saya terus mencari. Saya terus mencari apa benar sih kafir. Karena orang Kristen itu hanya tiga. Nah, saya sengaja mencari kafirnya orang Kristen itu dengan mengatakan Tuhannya tiga itu benar apa enggak. Nah, tapi puji Tuhan, ya puji Tuhan Bu. Tuhan itu memberikan apa ya? Mungkin sekarang istilahnya hidayah lah. Kalau saya bilang memberikan taufik dan hidayah. Ya kalau bahasa kita Roh Kudus yang menuntun saya. Nah ya Roh Kudus lah yang menuntun saya sehingga memberikan taufik dan hidayah itu. Ketika itu saya sudah beberapa kali ke gereja. Ya walaupun nggak selalu tiap minggu, tapi saya boleh dikatakan sering ikut. Ya puji Tuhan saat itu saya dikasih Alkitab. Ya. Nah, waktu itu saya dikasih Alkitab sama Pak Pendetanya. Ya. Saya waktu itu masuk di salah satu gereja. Ya. Waktu itu gereja Pantekosta yang saya ikut kebaktian. Nah, ketika ikut kebaktian pertama kali pun saya juga heran. Ini kebaktian kok begini ya? Yang tepuk tangan lah, yang semacam joget-joget gitu. Musiknya ada, mana musiknya kenceng dan sebagainya. Ya. Dan saya berpikir kok begini ya ibadahnya, nggak kayak saya kusuk gitu ya. Nah, walaupun saya sendiri saat itu juga tidak aktif di agama lama enggak. Saya pun juga belajar ngaji, enggak juga. Bahkan sekarang pun suruh baca Arab juga nggak bisa. Tapi di pikiran saya waktu itu, saya yang sudah mulai kelas 1 SMA itu berpikir bahwa saya itu Islam di hati. Hati saya lah yang Islam. Saya meyakini Islam sebagai, tapi itu pasti tahu ya, puji Tuhan. Saat itu saya buka Alkitab gitu ya. Nah, tapi sebelum saya buka Alkitab, setiap di gereja itu kan diajari dengan syahadat iman rasuli. Ya. Jadi yang pertama, aku percaya kepada Allah, Bapa. Nah, sekarang ini bacanya bablas. Kalau saya dulu bacanya, saya kasih koma sendiri. Aku percaya kepada Allah, dalam hati saya itu Bapa, lagi pencipta langit dan bumi. Itu sering kali saya baca. Setiap di gereja kita mengucapkan seperti itu, tapi waktu itu otak saya nggak berpikir jauh, tidak memahami arti dari kalimat itu bagaimana, nggak memahami. Saya tetap belajar. Saya fokus mencari bagaimana sih tentang katanya Tuhannya orang Kristen itu tiga. Sekali lagi puji Tuhan, Tuhan sangat luar biasa memberikan pengertian kepada saya secara pribadi. Nah, banyak doa minta diberikan hikmat secara pribadi, ya saya dikasih sama Tuhan. Walaupun saya nggak pernah berdoa seperti itu, tapi dikasih sama Tuhan. Akhirnya saya membaca di Perjanjian Lama, khususnya di Ulangan ya, Ulangan 6 ya, ayat 32b kalau nggak terbalik. Bentar, saya ngambil Alkitab sebentar ya Bu ya. Ini tadi Alkitabnya dekat sih. Ya. Ya. Coba saya lihat dulu. Atau Ibu bisa bantu saya Bu, biar cepat di situ. Apa itu Pak? Ulangan berapa Pak? Ulangan, kitab Ulangan. Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 32. Oh, kebalik Bu. Ulangan 32 Bu. Ulangan 32 kebalik. Saya kebalik. Ulangan 32 ayat 6. 32 ayat 6 ya. Yang 6B ya Bu ya. 6b. Ya. Biar dibacakan, biar nanti para pemirsa bisa jelas ya. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana.
Bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Nah, sudah itu Bu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, Pak. Puji Tuhan. Nah, itulah tonggak awal saya mengerti tentang Konsep apa? iman ketuhanan Kristen saat itu. Kan di Kristen disebut Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, berarti saat itu yang diajarkan oleh teman-teman agama lama saya, nah itu artinya Tuhan itu ada tiga. Tuhannya orang Kristen itu tiga. Puji Tuhan, ketika saya membaca itu, saya jadi paham. Ayat itu saya baca dengan tidak sengaja. Bukankah ia Bapamu yang mencipta? Nah, berarti Bapa itu bukan wujud. Bapa itu artinya pencipta. Paham? Oh, berarti kalau Tuhan itu saya sebut kholik, saya sebut pencipta, bukan berarti jumlahnya Tuhan itu lebih dari satu. Enggak. Contohnya pengasih, bukan berarti Tuhan setelah khalik, pengasih jadi dua. Nanti penyayang, bukan tiga, bukan. Kenapa? Karena pencipta itu adalah, saya boleh bilang itu sifat dari Tuhan adalah, atau kemahaan Tuhan. Ya, mahanya Tuhan itu salah satunya adalah mencipta. Jadi ketika saya menyebut Bapa, itu saya tidak menyebut wujudnya dan tidak mengartikan bahwa itu jumlahnya lebih dari satu. Karena pencipta itu sifat. Dengan berjalannya waktu, saya balik ke Sadat Iman Rasuli. Aku percaya kepada Bapa, kepada Allah, Bapa, pencipta. Nah, ya klop. Sebenarnya saya nggak usah jauh-jauh. Kalau waktu itu saya sudah diberi hikmat atau diberi hikmah, diberi hidayah, saya harusnya sudah mengerti. Tapi saat itu memang belum. Ya, ketika buka Alkitab baru saya paham. Ya, dan itu pun ayat saya baca dengan tidak sengaja. Itu. Jadi clear saat itu untuk Bapa bukan berarti tambahnya jumlah Allah. Bukan berarti satu menjadi dua, tidak. Karena pencipta itu bukan wujud. Pencipta itu hanya sifat. Kemudian tentang Yesus. Kok Yesus itu disebut Tuhan ya? Berarti nanti Tuhannya kan ada dua gitu kan. Ada Tuhan Yesus itu dan Tuhan Allah. Tapi puji Tuhan, saya setelah berjalan sekian lama ya, mungkin sekitar 3, 4 atau sampai 5 tahun, saya paham bahwa Tuhan yang menempel dalam nama Yesus itu tidak menunjukkan jumlah, ya, bukan, sama sekali bukan. Karena setelah akhir-akhirnya saya mengerti bahwa Yesus itu kan disebut Kyrios atau Kurios ya, atau Kyrie gitu ya. Nanti dikoreksi ya Bu ya, bahasa saya kalau salah tentang Kurios ini. Nah, ternyata Kurios itu yang cocok itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, yaitu Gusti. Saya baca di kitab bahasa Jawa bahwa Yesus itu disebut Gusti. Saya baru ngeh, saat itu saya baru ngerti. Ternyata Tuhan bahasa Indonesia yang nempel dalam nama Yesus itu kalau dalam bahasa Jawa disebut Gusti. Sebutan Gusti itu boleh dipakai siapa saja. Contohnya zaman dulu ya, gubernur tuh panggil Gusti boleh. Tumenggung dipanggil Gusti boleh. Gusti itu adalah kata hormat. Ya, itu hanya kata hormat. Nah, saya jadi iya. Dan ketika di agama lama, nabi agama lama yang bernama Muhammad itu juga banyak disebut dengan Gusti Kanjeng Nabi. Berarti Gusti itu hanya kata hormat. Makanya Gusti Yesus itu menunjuk pada badan, pada wujudnya Yesus. Panggilan untuk wujud badan yang diberi nama Yesus. Nah,
Ya luar biasa. Saya jadi ngerti, oh iya ya. Berarti tidak serta-merta berarti batu Allah itu ada dua. Satu Allah yang di surga, satu yang di bumi bernama Yesus itu enggak. Sekali lagi ini adalah pengalaman pribadi saya. Ya. Jadi Yesus, nah lalu saya mikir, kenapa sih Yesus sampai ada di sini? Tubuh Yesus ada setelah malaikat Gabriel ketemu sama Maria atau mendatangi Maria. Tubuh Yesus ada karena saat itu Bunda Maria mengandung. Artinya tubuh Yesus yang ada dalam kandungan Bunda Maria itu ada setelah malaikat Gabriel itu mendatangi Bunda Maria. Nah, berarti ini pasti punya tujuan. Allah pasti punya tujuan kenapa tubuh Yesus saat itu harus ada di bumi. Nah ya, dan tubuh Yesus kalau saya baca di Kolose ya, saya kalau nggak salah di Kolose 1:15, tubuh Yesus itu adalah tubuh yang sangat mulia. Karena apa? Nanti patokannya mulianya itu berpatokan pada Yohanes, kitab Yohanes ya. Kita bicara bahasa di Yohanes 1 lah ya, kita baca semuanya nanti kita bisa paham bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia yang bernama Yesus. Jadi Yesus itu asalnya dari firman. Kalau kita baca kalau di agama lama itu ada istilah kun fayakun. Allah hanya berfirman maka jadi. Dan sebenarnya itu juga sebelum itu ada, kita bisa baca di kitab Mazmur itu. Mazmur 33 ayat 9 kalau saya nggak salah itu. Allah hanya dengan berfirman maka semuanya ada. Hanya memberi perintah maka semuanya jadi. Jadilah tubuh Yesus. Saya yakin ini pasti punya tujuan. Tubuh Yesus ada, diturunkan ke dunia, itu pasti punya tujuan. Jadi Gusti Yesus itu dihadirkan ke dunia ini, ya, hadir ke dunia ini. Jadi tubuh Yesus itu yang diutus. Jadi utusan itu sebenarnya Yesus menunjuk pada tubuhnya, bukan di dalamnya Yesus. Nah, ya. Tujuannya apa ya? Saya pikir waktu itu, puji Tuhan, saya dikasih pengertian secara pribadi bahwa tubuh Yesus itu harus diutus ke dunia dan itu suci. Kenapa suci? Karena tubuh Yesus itu tidak dihasilkan dari perpaduan sel ayah dan ibu. Dan itu hanya tubuh Yesus saja. Sebelum Yesus nggak ada, adanya hanya Yesus, dan setelah Yesus pun nggak ada. Ya, yang seperti itu. Ya, Adam, tubuh Adam. Ada. Setelah Hawa, ada bahan bakunya. Adam bahan bakunya dari tanah liat atau debu, ya. Kemudian Hawa dari tulang rusuk. Setelah Adam dan Hawa itu adalah perpaduan, saya boleh bilang sel telur atau apa istilahnya antara ayah dan ibu. Sementara Yesus tidak seperti itu. Yesus murni dari firman. Jadi tubuh Yesus itu suci. Nah, sucinya tubuh Yesus yang diutus turun ke dunia ini itu pasti punya tujuan. Ternyata tujuan Allah juga ada di dalam Yohanes itu. Tujuannya adalah untuk menaruh firman. Ya, jadi tubuh Yesus itu asalnya dari firman, yang ada di dalam Yesus itu juga firman. Ya, jadi firman itu sudah sepenuhnya ada di dalam Yesus. Makanya tentang keimanan, Yesus berfirman. Tidak perlu Allah itu firman dulu pada Yesus baru dikeluarkan, tidak begitu. Karena firman itu sudah ada di dalam diri Yesus. Kalau teman-teman kita di Islam, firman atau wahyu itu ada di dalam buku. Buku itu namanya Quran. Teman-teman Islam percaya bahwa yang ada di dalam Quran itu 100% kata-katanya Allah. Artinya, apa yang tertulis di Quran itu sama dengan kata-katanya Allah.
Begitu pula Yesus. Ya, jadi kalau Islam itu wahyu atau firman ada di dalam Quran, tapi kalau Kristen, saya sendiri, wahyu atau firman itu ada di dalam tubuh yang namanya Yesus. Makanya kata-katanya Yesus tentang keimanan, ya, itu 100% sama dengan kata-katanya Allah sendiri. Ya, persis, tidak ada beda. Kalau saya boleh bilang, ya saya pinjam istilah supaya gampang dimengerti, sehakikat. Ya, jadi kalau teman-teman Muslim, teman-teman Islam, bahwa apa yang tertulis di Quran itu diyakini 100% atau sehakikat dengan kata-katanya Allah. Quran bilang umpama Quran bilang itu, kamu jangan mencuri, yaitu dipercayai. Kepercayaannya terhadap tulisan yang ada di Quran itu 100% kepercayaannya sama dengan percaya kepada Allah. Kristen pun, saya sendiri ya, sekali lagi saya koreksi, saya sendiri percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu sehakikat 100% dengan kata-katanya Allah sendiri. Jadi bukan berarti Allah itu ada dua, tidak. Ya, nah gitu. Nah kemudian Roh Kudus, ya, jadi clear bahwa Allah orang Kristen tetap satu, tidak bertambah Bapa, tidak bertambah tubuh, enggak. Kenapa? Nah jawabannya ketiga, Roh Kudus. Karena Allah itu adalah bentuknya roh, tidak berbentuk zat, tidak berbentuk rasa, tidak berbentuk angan-angan, tapi bentuknya adalah roh. Roh pun ada dua, Roh Kudus dan Roh tidak kudus. Tapi Allahnya orang Kristen adalah Roh yang kudus. Tapi roh itu hanya keberadaannya Allah. Bahwa keberadaannya Allah yang saya yakini setelah saya Kristen itu wujudnya roh. Roh. Ya, jadi Allahnya orang Kristen tidak berbentuk apapun selain roh. Tapi bagi saya, setelah dikasih hikmat oleh Allah secara pribadi, ya, itu bahwa Allahnya orang Kristen adalah roh adanya. Makanya barang siapa ingin menyembah Allah, harus menyembah dalam roh yang benar. Roh kebenaran, bukan roh yang tidak benar. Yaitu Roh Kudus, bukan berarti roh yang tidak kudus. Nah, itu. Jadi itu yang diberikan Tuhan kepada saya ketika saya mencari hakikat dari Allahnya orang Kristen. Jadi Bapa itu bukan wujud, tetapi Bapa itu adalah sifat yang mengatakan bahwa pencipta. Bahasa Arabnya Kholik, ya, bahasa Indonesianya pencipta, bahasa kita, bahasanya orang Kristen itu adalah Bapa. Sementara Yesus itu adalah, tubuh Yesus itu adalah tempat dari wahyu. Tubuh Yesus sendiri diawali dengan wahyu, ya. Setelah Gabriel mendatangi Maria, kemudian Roh Kudus adalah wujud dari Allah yang saya yakini setelah saya masuk Kristen. Nah, itu yang pertama, clear saat itu. Mulai saat itu, saya sudah percaya bahwa sebenarnya Allahnya orang Kristen itu Esa, ya, Esa, satu. Ya, satu bukan hitungan, tapi satu dalam pengertian adalah kesatuan. Itu ya. Dan itu saya pahami secara pribadi. Ya. Nah, dalam pengertian ini yang tidak sepaham dengan saya, monggo. Bagi Anda yang tidak sepaham, silahkan pengertian Anda yang diyakini seperti apa. Karena ini adalah pengertian yang diberikan Tuhan secara pribadi. Namanya sudah pribadi saya. Itu yang saya yakini. Saya kalau tidak dikasih sama Tuhan seperti itu, ya, tidak diberi pengertian secara pribadi, tidak diberi hikmat secara pribadi, saya tidak mungkin masuk Kristen. Saya tidak mungkin jadi pengikut Yesus sampai sekarang. Nah, kemudian yang kedua yang saya cari itu tentang makanan. Khususnya babi. Kenapa babi kok boleh dimakan orang Kristen? Bahkan orang Kristen itu anjing dimakan. Iya, bahkan saya akhir-akhir melihat ada tikus jenis tertentu itu dimakan juga. Ya, tapi saya akan fokus ke babi. Kenapa sih babi ini kok
boleh dimakan oleh orang Kristen. Saya cari, karena kalau di Perjanjian Lama kan itu tidak boleh dimakan, tidak boleh. Kemudian datanglah Yesus. Nah, saya akhirnya fokus ke Yesus. Apa patokannya Yesus yang Yesus berikan ke orang Kristen itu boleh makan babi? Padahal kalau kita lihat, kita juga nggak pernah lihat bahwa atau nggak pernah ada saya ya, sepengetahuan saya tidak pernah ada membaca Yesus makan babi atau apa, nggak pernah. Tapi ada satu kata-kata Yesus yang sangat luar biasa yang membuka pikiran saya, membuka mata hati saya, sehingga saya mau memulai makan babi. Pendek kata seperti ini kata-katanya Yesus, bukan yang masuk yang tapi yang keluar. Saya berkali-kali baca ayat itu juga nggak mengerti. Ya itulah mungkin sama Tuhan saat itu belum dikasih hikmat. Tapi puji Tuhan, setelah suatu saat Tuhan ngasih hikmat kepada saya mulai berpikir, apa ini patokannya? Bukan yang masuk yang haram, tapi yang keluar. Maksudnya yang saya tangkap seperti ini. Yang kita makan itu tidak ada batal haramnya. Dengan catatan yang kita makan adalah punya kita sendiri. Bukan hasil mencuri, bukan punya orang lain. Dan itu kalaupun beli, ya kita beli sendiri dengan uang kita sendiri, bukan hasil menipu. Halal bagi saya. Bukan yang masuk yang najis, tapi yang keluar. Lah yang keluar itu yang bagaimana? Apa muntah? Bukan. Yang keluar itu artinya adalah yang keluar dari hati yang menimbulkan kelakuan. Ya. Jadi makan daging babi tidak apa-apa, tapi yang keluar dari sini adalah pemikiran-pemikiran yang menghasilkan kelakuan kayak babi lah yang najis. Jadi makan ikan babi tidak apa-apa, tapi kelakuan kayak babi itu yang najis. Salah satu kelakuan babi adalah jorok. Jadi orang yang jorok-jorok itu najis. Makan babi nggak apa-apa. Makan ikan anjing nggak apa-apa. Yang penting kelakuannya jangan kayak anjing. Apa artinya orang nggak makan ikan anjing, tapi kalau kelakuannya kayak anjing? Itu yang saya tangkap dari perkataan dan sabda Yesus. Saya makan ikan anjing atau babi, siapa yang saya rugikan? Nggak ada. Siapa yang saya sakiti? Nggak ada. Tapi kalau kelakuan saya kayak anjing, kelakuan saya kayak babi, banyak akan orang yang saya rugikan. Pasti ada. Kalau kelakuan saya kayak anjing, pasti ada yang sakit hati. Pasti ada yang saya rugikan. Itu pasti. Kenapa? Karena dari kelakuanlah timbul reaksi dari banyak orang lain. Jadi clear saat itu, ya. Jadi saat itu saya mulai makan ikan babi dan makan ikan anjing. Clear bagi saya, ya. Nah, sekarang bagaimana saya menanggapi tentang kafir? Ya. Jadi kafir, ya kalau saya dikatakan kafir bagaimana ya? Saya perlu marah enggak? Saya perlu minder enggak? Ternyata tidak. Ya, tidak. Saya silakan. Ya, enggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena itu jati diri saya dan yang mengatakan kafir itu orang lain. Ya, yang mengatakan kafir itu orang lain. No problem bagi saya. Tapi sekafir-kafirnya Kristen, dalam tanda kurung plus Yahudi, ya yang dikafirkan kan salah duanya adalah Yahudi dan Kristen. Nggak apa-apa. Kenapa saya bilang nggak apa-apa? Satu, saya nggak ambil pusing orang mau katakan apa. Yang kedua, walaupun kafir-kafir begini, itu adalah cikal bakal orang-orang yang ngolok-ngolok kita ini kafir. Saya ambil contoh. Gerakan salat. Saya dikatakan kafir, Yahudi dikatakan kafir, tapi gerakan salat itu cikal bakalnya juga dari Yahudi. Nggak apa-apa. Walaupun dikatakan kafir, tapi gerakannya orang kafir justru ditiru. Nah, kalau kita baca di Nehemia lah ya. Nehemia 8 itu. Itu gerakan salat ada itu.
Saya kalau nggak salah Nehemia 8 ayat 7 itu. Mungkin bisa dibaca, Bu. Halo? Nehemia 8. Ini ayat 7. Iya, Pak. Nehemia berapa, Pak? Oke. Nehemia Nehemia 8. 8 ayat 7. Oke. Nehemia. Bentar, saya cari ya. Oke. Nah, lihat. Nehemianya mana ya? Nah, Oke. ini Nahum, Hagai, Zakaria, Maliaki. Di depan, Bu. Agak Ya, depan. Nehemia 8 ayat 7 ya. Oke. Kalau saya nggak kebalik. Karena ingatan saya itu jelek. Oke. Coba dibaca, Bu. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebetai, Hodia, Maisya, Kelita, Azaria, Yohalbat, Hanan, Pelaya, dan yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Apa itu, Pak? Oke. Oh, lain, Bu. Apa saya seandainya kebalik ya? Nehemia berapa? Nehemia 8. Itu ayat 7 ya, Bu ya? Atau kita balik Iya, 7 ayat 8? Ya. Nehemia 7 ayat 8. Saya mungkin salah ingat itu. Bani Paros 2.172 orang. Itu, Pak. Oke. Kayaknya bukan Kalau- ini deh. 7 ayat 8 mungkin. Kalau nggak 8. Oh ya, Nehemia 8 ayat 7, Bu, betul. Ya, kitab saya kecil-kecil tulisannya soalnya. Ayat 7 ya, betul. Iya, ini juga Bani Serebia. Oh, ini 8. Bukan, Bu. Nehemia 8 ayat 7. Ayat 7, ya. Ayat 7-nya ya. Oke. Pelan-pelan, Bu ya, bacanya. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Sebetai, Kok Hodia, lain kok, Bu? Maasya. Itu bukan Nehemia, Bu. Coba. Nehemia, Bu. Iya, ini Nehemia nih. Nehemia 8 ayat 7. Udah ini, Pak. Betul. Salah mungkin, Pak. Itu bicara tentang apa, Pak? Oh, ini agak ini soalnya, Pak. Kecil-kecil tulisannya nih. Lalu, Nehemia 8, pembacaan kitab hukum hari raya Pondok Daun. Berikutnya itu ayat yang ke-7, Nehemia 8 ayat 7. Ketemu, Bu? Oh, ini juga. Coba ayat 6-nya ya. Ezra membuka ayat 6-nya. Iya. Itu 8 ayat 8 ya. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut. Stop dulu. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Bahasa Arabnya adalah Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu sudah ada di dalam Yahudi. Ya. Kemudian, Bu. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Nah, sambil mengangkat tangan. Jadi ketika orang-orang Yahudi bilang Allahu Akbar, Allah yang maha besar sambil mengangkat tangan. Seperti ini. Ya, sambil mengangkat tangan. Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Lalu, Bu? Lalu mana dia tadi? Lalu sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah. Nah, kemudian mereka berlutut. Berlutut itu bahasa umumnya rukuk. Dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, ternyata gerakan salat ini juga ada di sini. Jadi nggak apa-apa. Makanya saya bangga dikatakan kafir. Kafir, tapi gerakannya juga niru orang kafir. Nah, kan lucu jadinya itu. Makanya saya waktu itu udah memang saya saat itu sudah dalam hati 100% memutuskan saya ikut yang pertama. Karena ya Pak, yang pertama gerakan salat itu dari Yahudi, makanya dan itu adanya di kitab-kitab yang diyakini Kristen. Makanya saya waktu itu 100% artinya hati, ya Bu ya. Hati saya 100% ini, saya ikut yang pertama. Saya ikut Kristen. Kenapa? Ternyata gerakan salat juga dari kitabnya yang dipegang orang Kristen. Kemudian tentang korban. Ini tentang korban sembelian itu.
1 Samuel 1 ayat 21 Bu, coba Bu. 1 Samuel 1 1 ayat 21. 21. Nggih. Ya, sebentar. Ya. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya. Bentar saya ini ya. Nggih. Dulu, mana dia? Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban dasarnya kepada Tuhan. Nah, ternyata korban sembelihan tahunan juga merupakan tradisi dari Yahudi. Iya. Dan itu kitabnya dipegang oleh orang Kristen, diyakini oleh orang Kristen. Makanya saya dikatakan kafir, oh enggak apa-apa, bangga aja sekarang. Sekafir-kafirnya, tapi apa yang ada di kitabnya orang Kristen ternyata juga dilakukan oleh orang yang mengatakan kafir atau orang yang mengkafir-kafirkan saya. Saat itu saya Pas. ya tentang gerakan salat tadi mungkin lain waktu akan saya bahas dari awal sampai akhir ya, mungkin dari mulai berapa kali salatnya, kemudian ada doa-doa yang dari Alkitab, yang nantilah ya. Tapi malam ini saya fokus ke keimanan saya, mempercayai ketuhanan yang ada di dalam Kristen ya. Jadi dua itu yang membuat saya bulat, dua itu yang membuat saya bulat. Wah, ya udahlah, saya ikut yang pertama aja, saya nggak ikut yang belakang. Saya ikut yang pertama, dan itu adalah hak saya, hak asasi saya, dan itu pengertian dikasih Tuhan kepada saya secara pribadi. Sekali lagi, secara pribadi mungkin banyak teman-teman Kristen, bapak-bapak pendeta atau bapak-bapak pekerja gereja tidak sepaham dengan saya, ya. Dengan segala hormat saya menghormati itu. Tapi sekali saya katakan itu adalah yang dikasih sama Tuhan. Kalau ada seandainya, oh itu salah begini-begini, wajar, silakan saya dipersalahkan, silakan, nggak apa-apa. Tetapi saya yakin itu pengertian dikasih Tuhan kepada saya. Karena tanpa pengertian itu otak saya tidak akan nyambung untuk memahami ketuhanan yang ada dalam Kristen. Ya, jadi itu yang membuat saya bulat masuk Kristen. Itu dulu Bu, ya. Mungkin lain waktu Bapak ya. Belum cerita Pak, perjalanannya bagaimana Pak? Bapak masuk Kristen, misalnya dibaptis di mana, orang tua marah atau enggak, bagaimana pergulatannya gitu. Oh Saksian gitu ya. Kan yang Bapak ceritakan tadi kan ideologi Bapak, pengetahuan Bapak tentang Alkitab, tapi pengalamannya Bapak belum cerita ini. Iya, oke. Saya katakan tadi awalnya saya hanya penasaran aja ya. Saya hanya penasaran aja, orang Kristen itu dikatakan kafir dan dikatakan bahwa Allahnya ada 3. Itu penasaran seperti yang sudah saya jelaskan tadi penasarannya. Akhirnya ketika itu saat itu mana dulu, saya remaja atau kapan? Masih remaja saat itu. Saya masih SMP kelas 3 ya. SMP kelas 3. Akhir dari kelas 3 saya mulai masuk gereja tadi. Ya. Saya mulai masuk gereja untuk mencari. Orang tua marah nggak Pak waktu Bapak masuk gereja? Ketahuan nggak? Puji Tuhan. Masuk gereja orang tua marah nggak? Orang tua saya nggak marah, enggak. Orang tua saya sangat toleran, ya, sangat menghargai, termasuk kakak juga menghargai. Jadi tidak ada masalah. Sampai sekarang pun tidak ada masalah. Ya? Hanya dari, puji Tuhan, itu hanya dari keluarga ibu itu beberapa ada yang ya sedikit tidak suka lah, ya, tidak suka sama saya. Tapi tidak apa-apa, waktu itu toh saya juga jarang ketemu karena tempatnya jauh, ya. Itu tempatnya jauh, kalau jauh masih 2 jam perjalanan, no problem bagi saya. Silahkan aja, dan dalam waktu yang lama sekali saya nggak pernah ke sana karena mereka juga nggak suka sama saya. Setelah tahu saya masuk, tapi ya no problem, maksudnya mereka nggak mengeluarkan kata kotor atau enggak begitu. Mereka tetap baik, hanya saya tahu bahwa mereka nggak suka, ya, karena pernah tercetus gitu ya. Terucap slit lah gitu tentang ketidaksukaannya sama orang-orang Kristen itu. Kemudian saya cari tahu tentang itu, saya sampai tamat SMA. Tamat SMA saya mulai bekerja waktu itu ya. Saya waktu itu kerja hanya ngamen ya.
saat itu. Mm. Saya keluar dari SMA itu sempat ngamen setengah tahun, ya, ngamen keliling dengan teman-teman. Saya juga sempat ikut manggung ludruk di Jawa Timur yang ada orkesnya itu. Saya sempat ikut itu. Itu pun saya masih dalam pencarian, walaupun saya sudah ke gereja. Mm-mm. Ya. Nah, setelah itu saya jadi kernet di salah sebuah PT angkutan, ya. Saya ngernet mobil gandengan sampai saya jadi sopir. Nah, setelah saya jadi sopir, saya bujangan mulai beli buku-buku yang pengetahuan tentang kekristenan, ya. Saat itu lagi rame-ramenya Bapak Dr. Suradi, kalau saya nggak salah itu, yang akhirnya jadi ketuanya buku Gema Nehemia, saya kalau nggak salah itu, ya, Gema Nehemia. Nah, itu dan saya beli saat itu karena saya masih bujang, ya, duitnya nggak terlalu kepake yang lain-lain, hanya ke orang tua sebagian. Iya, jadi Bapak ini ya tertarik Pak ya, tertarik dengan kekristenan ya. Iya, tertarik. Setelah itu loh Bu, saya setelah melewati yang tadi, ya, setelah melewati yang saya ceritakan tadi. Kalau sebelum itu saya nggak tertarik untuk beli-beli buku Kristen, saya sendiri belum yakin. Tapi untuk menambah pengetahuan, ya, akhirnya saya beli kasetnya kayak Daud Raja Wali, Pak Dr. Suradi, termasuk waktu itu saya lupa itu satu itu, saya ada 3 lah pokoknya waktu itu. Sebelum, kalau sekarang kan sudah menjamur. Amram Amri dulu, yang dulu zaman dulu Amram Amri. Termasuk Amran Amri, termasuk itu. Ya, kalau Pak Yusuf Roni saya nggak dapat kasetnya waktu itu. Amran Amri itu hanya baca bukunya saja. Ya. Amram Amri. Itu saya hanya baca buku-bukunya. Kalau kasetnya saya nggak dapat kasetnya. Amran Amri itu akhir-akhir aja, akhir-akhir. Nah, kemudian setelah saya bekerja di Kalimantan, saya mulai getol, ya, saya mulai getol belajar memperdalam Kristen. Tujuannya apa sih? Kalau saya ditanya itu saya tahu, ya, saya tahu tentang iman saya itu dengan baik. Karena perintahnya kan kita harus memberikan pertanggungjawaban, artinya harus bisa menjawab sesuai dengan kapasitas saya sebagai orang awam saat itu. Nah, saya belajar terus sampai saya punya anak itu, sampai punya anak, sampai anak saya kuliah, saya tetap beli buku-buku yang bermanfaat bagi saya. Ya, akhir-akhir ini saya sudah, ya, enggak. Menjadi Kristen ini bagaimana caranya Pak? Bagaimana jadi Kristen ini bagaimana Pak? Setelah saya tahu itu, setelah saya tahu persis tentang kekristenan, tentang ketuhanan Kristen itu, saya tangkap dengan utuh bahwa Tuhannya orang Kristen itu satu, baru saya saat itu Kristen saya kental. Ya udah, masuk Kristen gitu aja. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, Pak Edi menemukan hidayah di dalam Yesus Kristus karena membaca Alkitab. Inilah dampak karya Roh Kudus ke dalam diri seorang yang betul-betul mencari kebenaran dengan tulus, dengan murni, dengan sungguh-sungguh dan tanpa sinisme, tanpa skeptisme. Pak Edi menemukan jalan keselamatan, jalan kehidupan, dan kebenaran di dalam Yesus Kristus karena meneliti Alkitab. Dan kita harus mendukung cara-cara seperti ini karena Tuhan menggerakkan setiap pribadi secara ajaib untuk mau mengenal Yesus Kristus secara baik dan benar. Dan inilah karya Roh Kudus yang dahsyat di akhir zaman ini, dan kita terus berdoa supaya setiap jiwa juga akan mengalami seperti Pak Edi. Ketika mereka mendalami Alkitab, mencari kebenaran, ingin lebih mengenal Kristus, akhirnya bertobat dan lahir baru. Tetaplah setia Bapak Ibu dan tetaplah percaya, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Karena itulah kerinduan Tuhan kepada kita semua, supaya kita menjadi terang dan garam di muka bumi ini dan memuliakan nama Tuhan yang agung dan kudus itu. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.